pertarungan gaib, perang gaib itu apakah memang ada? Tentu saja ada. Wujudnya seperti apa? Suasana seperti apa? Efek-efeknya juga bagaimana? Pengen tahu? Maka ikuti video ini sampai selesai. Jangan di skip biar lengkap. Jumpa lagi dengan saya Jalak Paningal hanya di channel saya sendiri, yaitu Jalak Paningal, yang khusus membahas tentang dunia spiritual dan supranatural menurut opini dan pengalaman saya sendiri. Sehingga ketika ada yang nggak sepaham ataupun nggak setuju, ya mohon maklum dan mohon maafnya, karena ini hanya berdasarkan apa yang saya alami dan saya pahami sendiri. Tentunya kita semua sudah tahu, sudah paham bahwasanya setiap manusia itu memiliki kodam bawaan ataupun dari kodam ilmu, kodam leluhur, juga jimat-jimat tertentu. Bisa saja jumlahnya pun ada yang cuma 1, ada yang 2, 3, ataupun yang banyak lagi. Manusia bisa untuk punya banyak kodam sekaligus kalau ia belajar supranatural dan spiritual. Ketika manusia itu memiliki kodam, tentu saja seperti manusia biasa, di mana ia itu marah itu juga bisa, benci itu juga bisa, terusnya usil itu juga bisa, jahat juga bisa saja terjadi, karena ia itu tetap hanyalah manusia biasa, tapi punya kodam yang aktif. Ketika ada dua manusia yang nantinya berseteru, berkelahi, bermusuhan, saling benci, ternyata masing-masing punya kodam, maka otomatis kodamnya juga akan ikut bentrok kodam ataupun dengan makhluk-makhluk gaib lainnya yang kebetulan miliknya lawan manusianya tadi. Jadinya manusia akan bentrok dengan manusia lainnya, lawannya tadi. Kodamnya itu akan ikut bentrok, saling serang antar kodam, tanpa ada komando sekalipun dari manusia yang punya kodam tadi, itu tetap akan saling bentrok antar kodam. Seperti itu. Siapa saja yang bisa untuk melihat ataupun untuk merasakan perang gaib tersebut. Tentu saja anak-anak indigo ataupun itu anak-anak yang punya mata batin yang aktif, atau oleh para praktisi-praktisi supranatural untuk bisa melihatnya. Jadi itu enggak bisa dilihat oleh orang-orang pada umumnya. Hanya untuk yang benar-benar punya mata batin seperti itu. Perang gaib itu benarnya kayak apa sih? Sifatnya itu lebih kepada energi ataupun lebih kepada sihir semacam itu. Jadi acara pukul-pukulan, tusuk-tusukan itu kemungkinan kecil untuk bisa terjadi ketika ada perang antar gaib ataupun perang antar kodam. Kita itu hanya akan bisa melihat hal-hal yang semacam api merah, api hijau, kilatan-kilatan cahaya, angin-angin besar, enggak kayak ada di film-film ataupun komik-komik zaman sekarang. Itu kalau dari saya ketika melihat ada perang gaib, ya hanya semacam itu.
kilatan-kilatan cahaya, api-api, angin, ataupun hal-hal lainnya. Aura-aura semacam itulah suasana perang gaib. Resikonya itu untuk manusianya itu apa saja? Apakah itu ada ataukah itu enggak ada? Tentu saja itu ada banyak resikonya. Nantinya itu banyak banget variasinya. Ada yang nantinya berat, ada yang nantinya ringan. Resiko yang pertama alias yang paling ringan itu adalah nantinya manusianya itu akan jadi bingung, pusing, panas mendadak, ataupun ia akan jadi tiba-tiba kena sakit diare. Biasanya itu hanya berlangsung minimal itu 1 hari sampai 2 hari, nanti itu akan sembuh dengan sendirinya. Jadi ini adalah resiko yang paling ringan alias yang nomor 1. Selanjutnya yang nomor 2 itu adalah yang berakibat kepada orang-orang lain yang di sekitar lokasi tarung gaib antar kodam. Resikonya apa bagi mereka yang benar-benar enggak tahu apa-apa tentang hal kayak gini? 1, itu adalah mual, pusing, panas, ataupun ia itu akan jadi pada emosian tanpa mereka tahu masalahnya. Tiba-tiba semua orang akan jadi mudah untuk marah ataupun tersinggung tanpa sebab kepada siapa saja. Semacam itu akibatnya. Kok bisa seperti itu? Karena itu kodam yang kuat serta mumpuni. Jadinya bisa untuk berimbas lebih luas kepada lingkungan sekitar. Selanjutnya yang nomor 3 itu adalah ketika khodamnya, jinnya itu dua-duanya kuat, maka itu akan berakibat kepada perubahan suhu serta cuaca di sekitar lokasi peperangan ataupun dari lokasi tarung gaib tersebut. Misalkan ada hujan badai secara tiba-tiba, padahal itu musim kemarau. Bisa saja seperti itu, ataupun itu akan ada tiba-tiba angin yang kencang banget tanpa ada apa-apa sebelumnya. Itu akan bisa terjadi perubahan yang secara mendadak pada cuaca di lingkungan tersebut. Selanjutnya yang nomor 4 itu adalah ternyata pertarungannya berlangsung sangat lama, juga banyak banget jin yang juga ikut saling serang. Anak buahnya dari para kodam tersebut ketika mereka ikutan perang, maka itu akan menjadi hal yang lebih buruk lagi, yaitu bisa membawa semacam wabah penyakit, minimal akan jadi tempat yang angker lokasinya. Angkernya itu pakai banget. Seperti itu, akan jadi lebih berpengaruh kepada lingkungan sekitarnya. Kalau ternyata tarungnya itu banyak banget antar kodam dengan para anak buahnya masing-masing. Yang nomor 5 itu adalah yang paling akhir, ketika ternyata ada salah satu kodam yang kalah, mati, maka itu akan fatal kepada manusianya, pemilik dari kodam itu juga. Ia akan bisa sakit parah ataupun langsung meninggal di tempat. Itulah tadi 5 hal yang bisa untuk terjadi ketika ada manusia bentrok. Ternyata mereka masing-masing punya ilmu kodam yang mumpuni sampai yang biasa. Itulah tadi resiko-resikonya 5. Benernya itu masih ada yang lain, tapi ini 5 saja biar jadi ringkes. Itulah tadi penjelasan saya tentang perang antar
gaib alias perang antar kodam. Semoga itu dipahami dan juga mohon maklumnya kalau ada salah-salah kata karena ini hanyalah berdasarkan opini serta pengalaman saya sendiri. Jadi ya, semoga bisa dipahami dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Rahayu.